Assalamualaikum, hai Smakians, welcome to Small Talk. Hai guys, balik lagi sama aku, Sherin. Dan aku Rere. Akhirnya ada episode Small Talk baru lagi setelah sekian lama. Dan episode kali ini bakal seru banget karena bakal ada yang sharing-sharing tentang pengalamannya di suatu tempat yang gak banyak orang bisa datang ke sana. Penasaran banget kan? Langsung aja kita sambut narasumbernya. Yeay! Assalamualaikum. Halo guys. Assalamualaikum. Duduk ya. Iya, tekan dulu duduk. Ya. Gimana? Kalau kabar kalian gimana nih? Baik banget ya, gila. Yes. Baik banget ya. Baik banget, alhamdulillah. Gimana dari sana, seneng gak? Seneng banget. Dari mana sih? Penasaran banget. Dari Saya boleh UNS. dong kenalan diri dulu. iya. Perkenalan dulu ya. Dimulai dari Oke, halo semuanya. Jadi nama aku Rifda Lutfia dari 11 Al-Farabi. Dan aku Nikesha Rehana dari 11 Ibnu Taimiyah. Yeay. Oke, jadi aku denger kalian habis dari Baduy Dalam. Bener? Itu kalian berapa hari sih? Kita 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Itu berangkatnya dari mana? Dari sekolah? Oke, kita jelasin ya. Ya, boleh. Jadi awalnya ini kita berangkat itu dari rumah masing-masing menuju Ke? Manggarai. Jadi kita titik kumpul di Manggarai. Titik kumpul sama teman-teman itu jam 6 pagi. Habis dari Manggarai kita naik kereta ke Tanah Abang. Habis dari Tanah Abang kita lanjut naik kereta ke Rangkas Bitung. Dan itu lama banget guys, 2 jam lagi. Itu banyak lama banget lah. Untung kita dapetan duduk ya, soalnya emang sepi sih. Awalnya tuh kalau mungkin telat dikit mungkin bisa nggak dapet duduk ya. Cuma karena emang dari awal jadi kita dapet. Nah, habis itu lanjut Terus tuh di sana kan kayak ada stasiun bisnya gitu ya. Kayak fun kecil gitu. jelek sih, maksudnya di tahun Gak apa-apa, sharing kayak aja ya. fun biasa aja gitu. Terus tuh di situ ada stasiunnya dan kita harus ke Baduy luar tuh sekitar 2 jam 3 lagi. jam. Hampir Naik mobil 3 jam Naik mobil? Selama itu? Iya, jadi kita dihitung-hitung 6 jam ya hampir ya. Nyampe Jadi itu perjalanannya aja udah lama banget. lama dari jam 6 pagi sampai siang lah ya zuhur. Itu kan ke arah ke Banten dalam gitu ya. Iya. Itu kita jam 12 siang itu kita nyampe ke desa namanya Cibelenger. Itu desa Baduy luar. Buat tikumnya lah, tikum orang-orang yang mau masuk ke dalam. Kita semua ngumpul di situ kayak makan dulu, habis itu sholat dan lain-lain sebagainya gitu. Kita ketemu sama orang-orang yang ikutan juga apa namanya? Kalian pakai tour gitu? Pakai. Jadi ada yang guide? Ada yang guide, ada. Dan di luar itu kita juga udah mulai lihat orang-orang dari Baduynya ya, kayak mereka tuh udah mulai ada gitu di sana, kelihatan banget bedanya gitu. Dari pakaiannya juga kelihatan beda banget. Kalau Emang misalnya mereka pakaiannya kayak gimana? kalau di Baduy dalam tuh dia pakai pakaian putih gitu loh. Baju putih Baju kayak biasa, kayak baju biasa, putih. Tapi warna putih ya? Warna putih, Kalau terus yang bawahnya di- kain. Cowok-cewek pakai Itu kain. semua rata-rata kayak gitu apa emang semua kayak gitu? Semuanya kayak gitu. Itu yang di Baduy dalamnya. Kalau di Baduy luar tuh dia pakainya lebih ke hitam sama yang ada tuh kan tau gak sih yang di TikTok itu Iya, iya. yang Oh, iya, tahu, yang tahu. biru-biru ya, yang biru-biru ya kan. Tahu. Kayak siapa ya? Rumsah Sarti, Rumsah. Kan mereka pakai yang biru yang batik-batik itu. Itu kainnya itu. Cuma atasannya hitam kalau Baduy luar. Terus kalian dari Baduy luar ke dalam tuh gimana? Nah, ceritain tuh. Wah, gitu kayaknya. Kita tuh kan bener-bener anak amatiran ya. Kita persiapannya gak ada olahraga karena kita mikirnya kayak mungkin jalannya tuh jalan lurus. Kalau jalan doang kan kita emang udah sering nih Jalan lah biasa. ke CFD-an biasa lah jalan. Nah pas sampai sana bener-bener kayak kaget banget. Itu tuh Kenapa? roadnya bener-bener naik turun belum ada 1 kilometer tuh aku langsung ini nyewa porter. Oh jadi di sana bisa nyewa porter gitu. Bisa. Jadi barang-barang kalian dibawain. Kamu juga? Enggak, porternya. Jadi alur kan kita baru nyampe nih. Sampai sana tuh kita nunggu sejam dulu. Habis nunggu sejam, itu nanti dikumpulin nih sama tour guide-nya. Ayo yang pakai jalur mix. Jalur mix itu apa? Jadi jalur mix itu datangnya panjang, pulangnya pakai jalur lebih singkat. Mix. Oh, Nah. itu kalian? Iya. Dan biasanya tuh kalau misalnya pulangnya kan lebih singkat. Nah itu pejabat-pejabat tuh yang mau ke Baduy dalam tuh biasanya lewat situ. Iya, kan. Jadi, iya. Kayak terus pas dari situ kita kira tuh yang datang kayak gimana lah. Ternyata banyak banget ya yang datang tuh umurnya tuh beda-beda semua gitu. Orang Dan kita yang paling muda. Oh iya. Kalau ada yang lebih muda lagi sih, tapi mereka tuh keluarga. Dan kita kan kayak temenan gitu ya. Nah, sama guru iya lagi. Jadi tuh di sana tuh yang udah kerja, udah mau gitu-gitu ya.
Ya habis itu mulailah kita jam kurang lebih jam 2-an kurang. Habis Itu makan. nyampe di Baduy luar tadi jam berapa? Jam Zuhur. zuhur 11 Sebelum kalian istirahat. 12. Iya, Kita makan-makan di situ. Habis itu habis itu kita tuh Langsung. di ini kita langsung pada beli tongkat-tongkatan tau nggak sih? kayak buat hiking. Kayu-kayu ya. hiking. Soalnya kita bawa trekking pole. Kita nggak punya, kita beli dan mau orang dalam. Itu kayu doang itu guys, 5.000. Habis itu awalnya kita nggak mikir apa ya, kayak oh biasa aja di naik-naik gunung gitu ya. Wah gila, trailnya parah ya. Dia tuh awalnya masuk kan kita masuknya biasa gitu ya, masih OTW ke desanya. Dia tuh desa pertama yang kita datengin tuh masih kayak santai gitu loh, Iya. jual-jualan di depan rumahnya kan. Kalian ada rumah apa ya, rumah panggung gitu ya? Iya, ada rumah panggung. Di mereka jual merchandise, ada kayak gelang, kain-kain yang dibuat. Terus tuh masih nggak berasa. Nah baru naik lagi tuh udah kayak udah deh kayaknya nyewa aja. Dan yang nyewa porter itu orang-orang baru di dalam. Nah, Yang bawain barang. Iya, yang bawain barang. Mereka tuh sekali bawa bisa sampai 5 tas ya. Iya, lumayan tau guys, 50.000. Mereka udah terbiasa gitu ya. Udah. Jadi nggak kelihatan Dan keberatan. yang tour guide-in tuh mereka gitu. Jadi bahkan kan kita pakai tour travel. Orangnya tuh orang yang jadi tour and travel itu nggak tahu jalannya. Jadi yang tahu cuma orang baru di dalamnya doang. Iya, jadi kita berangkat bareng-bareng sama mereka. Jadi sama-sama ngikut gitu ya? Iya, bareng-bareng. Gitu. Terus perjalanannya tuh gimana? Kan tadi katanya naik turun gitu. Itu memang berapa lama kalian jalan, guys? Kalau kita kan sebenarnya tuh kita mau lama-lama. Cuma karena kita sama Pak Ibnu. Nah, kita apa namanya membernya Pak Ibnu, aku, Rifda, Kalia, Kalidia, Kak Ira, sama siapa lagi? Karsa. Jadi kita tuh bertujuh ya. Kita sama Pak Ibnu. Sebenarnya tuh kita mau menikmati jalan kayak sama orang-orang belakang foto-foto dulu, jalan rame-rame. Cuma karena Pak Ibnu ini udah pro banget sama anak gunung nih. Dia lari-larian gitu. Jadi itu benar-benar pengen cepet-cepet sampai karena kalau semakin lama kita di jalan semakin lama sampainya. Iya. Apalagi kan perjalanan jauh ya. Iya. Berapa kilo Sejauh ya? berapa? Sejauh apa? 11 deh kalau nggak salah. 11 kilo jalan. 12 kilo jalan. Wow. Kita jalan dari jam 2 siang sampai jam 7:30-8 malam. Itu jalan Ya kaki Allah, doang. itu jalan doang. Tapi kita doang selama termasuk itu, termasuk paling cepet tau, soalnya kita ngapainnya awalan. Iya, karena leader kita Pak Ibnu. Iya. Karena kayak orang-orang tuh baru pada nyampe sini, kita udah nyampe danau tiba-tiba. Dan tuh danaunya bagus banget guys. Kita ada fotonya ya guys. Ya, nanti kita kasih lihat fotonya. Kita kasih lihat fotonya. Tapi selain karena jarak tuh tantangannya juga di jalurnya itu yang Banget. parah banget Parah ya. banget. Makanya jadi lama banget tuh berapa jam dah? Dari jam berapa? 2? 5 jaman lah. 5 ya Allah. Enggak ada lebih tahu. Lebih ya? Kita tuh nyampe jam Ih, jam 6. Iya, setengah 8 kita Jalan nyampe. kaki 5 jam males banget kaki. deh. Tapi kapok gak? Enggak sih, kita malah mau ngajakin orang lagi. Kita bahkan baru kenal sama orang, badu yuk. Karena apa ya? Itu tuh nggak bisa dilihat di manapun gitu loh. Kayak emang cuman ada di situ. Kita pun nggak bisa foto video ya. Oh iya. Cuman sekali doang kita lihat. Kita tuh ngikutin lewatin berapa desa dah? 3 desa besar. Jadi kan jadi tuh Baduy Dalam tuh punya 3 desa. Aku ada nih Itu nama desanya desanya. tuh sebutin namanya nanti kamu. Desanya tuh di tiap desa tuh beda-beda. Kayak misalnya desa yang ini tuh bagus di kesehatannya. Iya. Terus tuh yang ini di pertaniannya. Ada nih namanya mau tahu. Boleh. Jadi ada namanya kalau di Baduy Dalam namanya Desa Cibeo. Ini yang Apa itu? kita Kita tetepin. Kita kesana. Desa Cibeo itu dia punya skill buat cocok tanamnya gitu, bertanam. Ada juga namanya Cikertawana, dia itu tentang pengobatan tradisional. Nah kita juga lewat situ, sekedar lewat doang. Habis itu sama Cikesik, dia untuk yang spiritual keagamaan gitu guys. Gitu. Agama mereka tuh apa sih? Beda Agama- kan beda, sama beda. kita? Mereka ini ya Sunda Wiwitan. Iya. Nah, Apa jadi itu? itu Sunda Wiwitan. apa ya? Itu kepercayaan Mereka. Iya, kita juga nggak bisa ngejelasin secara gamblang gitu soalnya mereka juga kalau misalnya tentang agama-agama itu kan ada sensitif ya. Jadi kita juga nggak bisa berani bahas. nanya-nanya. Tapi mereka tuh masih punya samaan sama agama Islam. Apa? Jadi mereka tuh ada puasa selama 3 bulan. Oh, iya serius. Jadi kayak waktunya puasanya juga beda. Iya nggak sih, Iya. jam Kayak misalnya kita kan subuh tuh ada sahur, Iya. mereka enggak. Jadi mereka malam tidur langsung puasa. Oh iya. Dan mereka kayak masih bertanam, masih bikin ini, masih beraktivitas gitu. Tetap ke aktivitas kayak biasanya aja. Waktu buka puasa itu sama atau Sama. Waktunya juga maghrib. Kayak sore-sore maghrib. Sore menjelang malam. mereka tuh mulai puasanya kalau nggak salah jam 1 deh. Iya pokoknya. Udah kayak malam. udah ganti hari itu Iya. udah lanjut puasa. Soalnya tuh jadi kan kita kan pakai travel gitu ya, dan itu tuh di Baduy tuh nggak bisa sembarangan datengin gitu loh. Kayak di waktu-waktu tertentu. Nah di 3 bulan itu yang mereka puasa tuh kita nggak boleh datengin. Soalnya kayak ada pemulihan gitu, mereka mau bercocok tanam.
mau pembersihan, iya gitu. Pokoknya nggak boleh ada kontaminasi dari luar gitu guys. Iya gitu. Yang mereka anut itu namanya Sunda Wiwitan. Kepercayaan Baru orang tahu loh Sunda ada yang kayak gitu puasa 3 bulan ya. Iya. Itu mana durasinya lama banget loh. Lama, 3 Lebih dari bulan. kita ya. Mereka tuh bulan Kuat-kuat guys. mereka tuh alami ya, natural. Jago banget. Oke. Terus pas malam nyampe malam tuh jam 7 7:30. setengah 8 kalian ngapain? Yes. Capek gak sih? Tapi kan capek banget kan? Dan kita aneh, orang-orang kan baru kita berdua doang nggak mandi. Oh iya. Iya nggak Oh, maaf mandi. ya, guys. Soalnya mandinya tuh kayak di sungai gitu. Sementara Keburu capek. itu kan kita baru nyampe ke desanya tuh udah malam banget. Dan waktu pas kita nyampe kan itu desanya masuk ke hutan ya. Kan tau kan hutan tuh gelap kan, Iya, iya. pohonnya tinggi-tinggi. Apalagi kalau malam tuh bener-bener kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Sampai ada titik ketika ini kan naik turun banget ya. Ada tuh pas turunan jauh banget itu bener udah mau maghrib gelap. Jadi kita nggak bisa ngeliat apa-apa kecuali center. Dan senternya tuh kita nggak Ini bisa nyenter gini kita aja. nyenterin ke sini-sini pun Nggak sampai nggak kelihatan, nembus. iya. Susah. Karena saking gelapnya. Di sana tuh nggak ada Nggak ada pencahayaan sama sekali. Karena pohon-pohonnya kan rapet ya, masih dalam hutan gitu. Ih, serem banget deh. Dan itu bener jalurnya tuh karena untung kita nggak hujan ya waktu itu ya. Jalurnya tuh licin gitu. Walaupun nggak hujan aja tuh turunnya batu-batuan licin. Salah injek dikit jatuh. Jadi aku sempet jatuh di batu-batuan pas mau turun. Karena udah malam gue center aku mati. Iya. Jadi salah injek. Ya udah. Tapi nggak apa. Nggak berasa tiba-tiba Oh, udah nggak berasa. ikutan aja. Ini lucunya sih ada abang-abang kan dia nyenterin Rifda, tapi gak ditolongin, digratiin. Nggak apa, ya nggak apa. Udah nggak ditolongin atau apa kayak cuma- Soalnya kan kayak mungkin bahaya ya kalau misalnya Iya, tarik-tarikan nanti. bener. Soalnya ini roti bener-bener gini Nes. Waktu pas siang-siang sebenarnya ini nggak begitu itu sih. capeknya aja. Naiknya gini dan kalian tuh nggak kelihatan ujungnya di mana. Ya, naik itu Bener gini kayak kalian Iya, dongak pun nggak kayak kelihatan. Gini pun nggak ada ujungnya ya. Nggak ada. Nah selama di jalan gitu juga kita lewatin desa-desa, rumahnya semua sama ya, Iya. nggak ada yang beda. Bentuknya, posisinya, madep mananya pun sama. Itu kalau misalnya yang beda tuh mungkin di Baduy dalam sama Baduy luar ya. Dari perbedaannya mungkin di tempat lumbung padinya. Nah, Iya, itu beda. lumbung padi. Kita Lumbung padi selama mana? di jalan ada Lumbung padi tuh ini kan mereka biasanya mereka kan percocok tanaman ya, pertanian gitu. Mereka tuh ngeiniin di padinya, padi apa aja deh mereka padi ya. padi. Nah, paling bagus tuh padinya, tapi mereka tuh nggak boleh diekspor keluar. Jadi padinya hasilnya tuh punya buat mereka mereka sendiri, aja. buat dikip sendiri. Nah, mereka itu nyimpen di lumbung padi namanya. Jadi tuh kayak apa ya bentuknya? tuh kayak rumah panggung, cuma nggak ada pintunya. Oh itu tuh nama tempat Lumbung padi tuh bentuk bentuk rumah gitu. Oh bentuk rumah. Dia tuh kakinya panjang gitu biar nggak ada hewan-hewan yang naik kan. Isinya tuh padi-padi yang mereka simpen bisa sampai ratusan tahun dan itu awet di dalam situ. Oh iya. Boleh dipakainya kalau cuma untuk acara adat Iya gitu kayak ya. pernikahan gitu. Dan apa ya? Jadi tuh misalnya nih kita kan ngelewatin 3 desa. Desanya di sini, tapi lumbung padinya tuh nggak ada ke desa. Nah, kenapa tuh alasannya? Jauh. Kenapa tuh? Biar gak dimakan-makanin? Kenapa tuh? Atau gimana? Kenapa, Re? Coba Re, jawab Re. Mungkin biar diakses maksudnya kayak kalau misalkan tadi nggak boleh ya diakses Iya. dari luar. Mungkin biar diumpetin gitu. Oh, Iya. gitu. Bisa jadi. Tapi yang Tapi lebih kenapa? tepat tuh gini. Misalnya di desanya kebakaran. Oh Kan kalau iya bener. mereka kan ini ya masih pakai kayu terus tuh Jadi kalau daun-daun api ya pohon. cepet Iya, nyambernya kan ya? cepet nyamber ya tuh. Jadi kalau misalnya jauh, mereka seenggaknya masih punya persediaan makanan. Untuk bertahun-tahun ke depan gitu. Makanan apa sih? Prepare. Iya. Apa sih kayak Makanan padi doang. penyimpanan gitu ya? Penyimpanannya, stok makanannya lah. Ya, kita kan ke 2 desa tuh masih di luar. Nah pas nyampe ke Desa dalam. desa ketiga itu tuh udah masuk ke Baduy dalam. Jadi kita udah nggak boleh, HP harus dimatiin. Oh iya guys, kita Terus- jadi nggak bisa punya alat Iya kan nggak komunikasi ada sama alat sekali. komunikasi. Nah, Jadi kalian ngapain tuh? Kita jadi pakai ini. Kita pakai ini guys. Jadi buat Buat apa? Manggil gitu. Lonceng gitu. Iya. Iya. Jadi kita kan orang mah di sini mah Mau lihat? mau kesini dong telepon, di telepon, Iya. WA. Di sana nggak ada alat elektronik. Jadi kalau mau tahu satu sama lain ada di mana, pakai itu. Tapi kalau misalnya ada yang bunyi yang bersamaan tuh gimana? Biar ketahuan aja sih ada orang gitu. iya. Biar nggak hilang. Ini dari travel kita sih guys, tapi di sana juga ada yang jual. Jadi ini tuh buah rawon. Tahu rawon kan? Nah ini Keluak tahu ini keluak. iya, namanya keluak. Iya. buat rawon itu. Gitu dari kayu. Pinter banget ya. Iya, jadi HP semua mati, elektronik, jam pun semua mati, nggak boleh ada elektronik. Dan yang kita sayangin tuh pas kita nyampe ke puncak itu tuh sebenarnya pemandangan bagus banget. banget. Itu cuma mata kita doang sendiri yang bisa. Bahkan aduh, Walaupun malam hari tapi enggak justru ini itu. ini waktu belum kita sore. nanjak itu
sekitar jam 4 ya, 4 ke 5 gitu. Bener-bener. Itu tuh kayak aduh gimana ya biar kita bisa ingat terus. Jadi ya kita lama-lamain berdiri di situ buat ingat terus. Kayak di Wonderful Indonesia gitu. Iya, itu bener-bener bagus banget. Kita kan di puncak bukit paling atas itu. Itu tuh ke bawah tuh kayak banyak pohon-pohon gitu. Dan itu tuh udaranya masih bersih banget. Bener-bener walaupun kita keringetan tapi kayak membayar gitu deh. Wah, bagus banget gila gitu. Mantep dah. Gitu. Terus Jadi kayak walaupun capek banget rasanya, tapi lihat pemandangan kayak gitu. saya kebayar semua. Iya, lo harus cobain deh guys. Harus cobain. Aku sebenarnya tertarik gara-gara dengar kalian cerita, cuman kayak males jalannya, Pasti nggak capek. kebayang. Mungkin pakai Jalan aja kayak udah seharian. Iya kan? pakai ini sih. Kalau misalnya kalian pakai jalur yang lebih singkat tuh kayaknya nggak boleh 2 nginep. jam. Nggak boleh nginep nggak sih, Dak? Boleh. Oh, Ada boleh jalur juga. juga. Emang beda biaya atau gimana? Enggak sama jalurnya aja. Jalurnya aja yang Kenapa kan milih yang panjang itunya? Experience. Oh, karena Experience lain. iya. Dan rata-rata yang milih kan ada yang milih yang jalurnya sama ya, baliknya datangnya lama, pulangnya jauh. Nah, Iya. tapi setelah ngerasain tuh kayak udah deh langsung pulangnya deket ganti pada mix semua gitu. Kita kan temenan sama kakak-kakaknya juga ya, banyak yang anak kuliah. Kita dari yang paling muda cuy di situ. Iya. Dan itu serunya adalah kita temenan baru sama orangnya. Kayak kita tuh kayak ngerasain satu rumah sama orang-orang yang kita tuh nggak kenal. Dan di latar belakang yang berbeda-beda. Asik. So, Ya. Oke, jadi pas kita nyampe itu orang-orang tuh pada langsung mandi ya, mandi, guys, mandi, cewek-cewek nih mandi. Kita kayak males om gitu. iya. Langsung kita akhirnya apa? Kita ke ini kan udah nyampe ya, udah sekitaran itu hampir ke Isya udah nyampe kan kita itu langsung pada bersih-bersih. Kita masih di sana kayak kita ngobrol-ngobrol sama om-omnya gitu. Kakak-kakak di Ah, sana. itu kakak apaan? Yang Temen-temen. oh, sama-sama temen itu sama-sama travel yang itu. ikutan travel. Oh ya, BTW kita tuh jadi nginepnya itu di 2 rumah. Di 2 rumah yang orang sana, orang Baduy sana. Kita numpang. Orang gitu. Iya, kita tuh numpang rumah di 2 rumah. Iya, di dalam satu rumah itu Emang ada selalu 5 gitu ya? Kalau misalnya ke sana tuh numpang ke rumah orang. Nggak ada penginapannya. Gak ada penginapan. Jadi di sana kita di luar itu satu rumah ber-15 sama teman-teman dari luar. Serius? Jadi bentuk rumahnya itu bukan kayak rumah kita ya. Iya, Itu cuma masuk, pintu kebuka, itu semua los. Dan mereka tuh jenis rumahnya tuh sama semua. Sama. Ini rumahnya anggap ya. Kita baru masuk. Rumah kayu kan mereka ya? Kayu. Naiknya Masuk pakai tangga sini. gitu. Nih, ini rumah nih guys. Nih, kita masuk dari sini, ini benar kosong semua. Dan di sini cuma ada dapur. Dapur buat Sama mereka bagian sini masak. kayak kamarnya mereka gitu loh, Ada kamar pribadinya. Kamar pribadi. Dan itu cuman kayak pakai apa Tirai ya? doang. Tirai doang. Kayu, Apa ya kayu-kayu gitu. Wow. Yang tipis-tipis gitu loh yang biasanya buat anyam gitu. Oh, tuh. gelap sih. Habis itu kita tidur di situ rame-rame. Tapi malam kita nggak tidur. Karena Kalian suka malam di sana kan gelap banget, tapi serem nggak? Sebenarnya tuh mungkin iya gelap, tapi mata kita tuh entah kenapa nyesuain. Oh iya? Jadi nggak gelap. Awalnya kan kita baru datang kayak gelap banget, tapi makin lama kayak semuanya makin kelihatan jelas gitu loh. Iya. Jadi kan Udah kebiasa ya. rumahnya mereka tuh modenya gini. Kita kan masuk ke desanya. Masuk ke desa tuh kayak ada jembatan. Nah, itu bawahnya sungai. Nah, di desa yang kita tempatin ini tuh emang deket sama sungai. Jadi itu kan gimana ya? Kalau misalnya ada sebuah peradaban tuh pasti harus ada air kan. Iya. Nah, itu makanya desanya dibangun di dekat sungai. iya, mereka rumahnya itu ada pada-pada. Dan yang aku amazed gitu ya. Iya. Kita tuh jalan berapa jam ya? Dari awal itu kan 5 jam 7 jam lebih ya. Sementara orang-orang asli sana tuh cuma bisa menempuh dalam waktu 1 jam. 11 kilo. Ini kayak 11 kilo satu jam. pace-nya berapa ya pace-nya? pelari coy. Ya seharusnya mereka tuh yang dituin buat lari-lari ya. Iya, Iya. buat pelari FOMO itu. Dan mereka tuh lompat-lompat, bener tau gak sih? Kan itu kan batu ya, batu Iya. tajam-tajam kan batu tuh. Mereka tuh jalannya kayak lompat-lompat gitu. Apalagi mereka Udah gitu mereka nggak pakai alas kaki ya? Nggak boleh. Iya, bayangin malam-malam bocil-bocil pada lari-larian di gelap nggak ada apa-apa, mereka lari-larian lewat batu-batu rumah-rumah gitu. Oh my god. Dan di sana tuh rasanya karena nggak ada lampu ya, bulan tuh Iya. jadi terang gitu. Iya. Kayak kita berdiri aja tuh ada bayangan kita dari bulan gitu. Bulan purnama lagi, bagus banget loh pas nyampe di sana ya. Oh iya. Jangan bisa dipoto. Iya, Serius. banget ya. Pas malam itu ada makhluk keakrabannya. Iya, kita makan dulu dah. Kan Iya. kelar bersih-bersih tuh kita dikasih makan kayak Dikasih makannya tuh sama pemilik rumah. Dimasakin. Iya, namanya ayah ya. Iya, ayah siapa ya namanya? Aduh, ayah maaf lupa. Kami Jadi manggilnya ayah. jadi kalau misalnya yang udah nikah itu dipanggilnya ayah. Sama siapapun dipanggil Semua. Iya, sama dipanggil ayah. Mereka tuh masih Mereka tuh ada aja misalnya ada yang udah nikah tapi yang pendatang ini lebih tua daripada yang udah nikah tetap manggil ayah apa gitu.
Demi apa? Jadi julukan ayah tuh. Kita kayak Pak. Iya, iya. Mereka Kalau ini- ayah. Mereka tuh cakep-cakep. Ayah siapa ya? Adik, ya Allah. Jadi kita tuh tidur di rumah ayah. Aduh aku lupa namanya. Tapi kita masih muda gitu. Iya. Ganteng loh guys. Ganteng. Around 20, nggak nyampe 25 nggak sih? Nyampe masih Mereka emang muda. Masalah nikahnya mereka mulai muda-muda ya. 12 tahun udah bisa nikah. Mereka nikah 12 tahun ke atas sudah. Mau Kes? Sama itu ya. Gitu. Dan itu makannya enak banget guys. Aduh ya Allah. Karena capek kan. Iya, Karena iya. capek. Mereka kita makan terus Sederhana tapi enak. Selama perjalanan tuh makan gak sih? nyemil Nyemil aja sih. nyemil. Kan ada beberapa pos tuh paling nyemil dikit minum sih. Tapi mereka tuh kayak ada rest area gitu loh, kayak ada yang jualan-jualan gitu. Jadi misalnya kayak jalan, terus tuh ada kayak apa ya namanya pondokan gitu. Pondok Terus tuh mereka jualan. pondok ini. Oh jualan makanan ada? Iya ada. Iya, mereka kan ada warungnya. Tapi makanannya makanan kita guys. Nanti kita makanan ya biasa lah. Jajanan di snack supermarket warung. gitu. Tapi kalau pas di Baduy Dalam itu ada makanan khasnya nggak? Enggak ada ya. Kalian gak dikasih makan khas gitu? Kita kayak makanan biasa nasi goreng, sayur asem, telur. Kita makan malam apa? Itu nasi Tempe. iya, tempe sambal. Dan Aku lupa sih makannya. Iya, aku lupa. Apa ya? Nasi. Pas kita awal baru Sayur datang asem. tuh. Oh iya sayur asem. Sayur asem kita makan. Enak sih guys. Enak ya? Karena lapar batu. Wah lapar banget. Sekian jam. Ayo makan langsung. Aduh, awalnya kita berdua tuh kayak gak enak mau kami banyak-banyak ya. Soalnya ada satu abang-abang, om ini kayak lucu banget. Ingat gak ya? Gimana? Yang kasih tidurnya sebelah kita. Iya iya. Kenapa dia? Dia kan kambingnya banyak banget. Ya awalnya kita nggak enak ngambil banyak. Ternyata yang cowok juga berkeragas juga ya. Ngambil ya udahlah kita ngambil aja ya. Iya. Nah, sih guys di sana seru banget. Kita Kelar dari makan-makan tuh baru ada namanya malam keakraban. Jadi kan kayak ngapain kita capek-capek ke sana kalau misalnya kita kayak gak nanya-nanya gitu kan. Iya. Akhirnya sebelum tidur kita ada malam keakraban. Jadi kan awalnya biasanya tuh kayaknya ya kalau misalnya di travel yang sebelumnya mungkin di satu rumah doang. ya Di kayak itu kan di Oh, rumahnya kan iya, jadi kita ber-30 itu Iya, dibagi dua rumah. Heeh. Nah biasanya tuh di dalam rumahnya tapi mungkin ini biar Semuanya. waktunya udah mepet banget ya soalnya Udah malam. banget itu. Dan apa ya namanya ada kakak-kakak yang kayak kesleo gitu nggak bisa jalan. kram dia guys. Kita udah nyampe udah bersih-bersih dia baru datang. Kasian juga sih. di tengah jalan. Heeh. Terus Akhirnya kita kita- itu boleh nanya apapun ke ayah. Itu di mana? Itunya malam kapra. Jadi kan di depan rumahnya kan ini tangga. Iya. Ada biasanya kan ada kayak ginian ya. Apa sih? Teras. bukan. Iya, teras. Tapi kecil. Terus ya? baru ada pintu baru masuk ke dalam rumahnya. Nah, kita tuh duduk di terasnya, ada yang duduk di bawah di bawah tangga. Tapi aku sama Rizky Santai banget gitu kayak sama Iya. keluarga ya. Iya, itu seru kita banget deh. akrab banget sama Kita orang kayak- baru-baru kenal padahal. rasanya tuh ya udah akrab aja gitu. Karena emang sama-sama bareng-bareng. Terus Kan kita rumahnya tuh kan hadap-hadapan ya. Iya. Jadi kan kita pas duduk tuh kelihatan gitu loh muka orang yang depan, tapi muka kita kayak lebih jelas ya soalnya bulannya ngadep ke kita. Itu yang di rumah satunya pun tetap di teras mereka doang. Iya. Jadi kan ngobrol kayak iya seberang-seberangan. kayak melihat gitu. Ah, iya iya. Boleh nanya apapun. Kalian mau nanya apa nih nanti kita jawab. Sama ayahnya duduknya di mau bawah tahu gitu. deh, yang mau Tanya ya. tentang pernikahan, tentang apapun. Aku penasaran, itu yang emang cewek-ceweknya itu nikahnya masih di bawah umur tuh udah nikah terus punya anak apa gimana? Kalau ya benar ya. Izin jawab ya guys. Jadi kalau mereka emang udah dijodohin tuh sejak dari kecil antar keluarga gitu. Dari bahkan belum lahir pun udah Iya. dijodohin. Oh iya. Dijodohin antar keluarga gitu. Karena apa tujuannya? Biar jodohnya nggak ketuker kali ya. Tapi bener tau dijawabnya kayak gitu biar jodohnya. Emang udah tradisi aja sih dari dulu. turun-temurun. Turun-temurun dijodohin itu emang dari keluarga antar keluarga gitu. Dan udah apa ya? Kalau untuk kayak gitu sih mungkin ada yang udah di bawah umur melahirkan gitu ya. Oh iya, serius. Cuma Dan ya, mereka tuh kayaknya kan kita kalau misalnya lahiran mungkin sakit ya. Iya. Mungkin mereka tuh Mereka nggak pakai dokter ya? Iya. Oh iya ada dukun beranaknya. fun fact, mereka itu ketika melahirkan nggak ditemenin siapapun. Sendiri, benar-benar sendiri. Bahkan yang kalau kita kan manggilnya dukun beranak ya. Mereka tuh datang buat membantu ketika paskanya aja gitu. Jadi mereka benar-benar sendirian, berjuang sendirian. Mungkin karena apa ya lifestyle yang mereka beda ya. Mungkin karena mereka biasa kerja. Jadi pas melahirkan pun mereka nggak ngerasain rasa sakit mah setelah melahirkan Udah gitu. jago, udah jago. Oh my god. Bahkan ada yang kayak baru keluar melahirkan tuh langsung bekerja di ladang tuh ada. Bawa anaknya masih
masih bayi-bayi baru 7 hari seminggu. Kita udah ketemu tahu tadi. Jadi tuh kan mereka biasanya ada rumah yang di desanya itu. Iya. Tapi mereka biasanya tidurnya tuh di ladang. Ada kayak pondokan di ladang gitu. Di gazebo gitu. Jadi mereka nggak selalu buat tidur di desanya. Mungkin dalam waktu sebulan sekali atau sebulan 2 kali baru balik lagi ke desanya. Ada lagi yang tadi kan udah ya tentang pernikahan atau apa. Oh ya, mereka Apa ya? kan melahirkan sendiri ya. Iya. Dan nggak ada tuh namanya kayak bayi sungsang Apa yang itu, kelilit tali pusar gitu. Jadi angka kematian setelah melahirkan mereka tuh 0, bener-bener Belum ada. belum ada. Kok bisa sih? Keren kan? Keren banget Keren sumpah. kan? Udah gak pakai dokter, berjuang sendiri. Sendirian bener kayak keren sih keren. Emang apa sih fisiknya kuat-kuat Fisiknya. juga ya. Dan mereka kan spiritualnya juga beda ya. Iya. Spiritualnya lain sama kita. Ada yang membantu. Apa ya? Mereka kan nggak pakai listrik pokoknya. Nggak ada. Bahkan malam Nggak ada. kayak itu agak Berarti kayak pakai obor gitu atau gimana? Ada yang pakai obor. Oh iya, Kalau ada. Untuk kami ya, kita kan nggak bisa yang lihat Iya. di dalam. Mereka pasang obor. Cuma kalau di depan rumahnya malah nggak ada yang. Kayaknya mungkin mereka juga biasanya nggak masang obor atau Kayaknya menurut pas ada kita doang masangnya nggak kayaknya. pasang. Emang udah kayak penglihatan nocturnal tau gak sih? Udah kebiasa dari bayi. Kan beradaptasi ya Iya. tubuhnya itu kalau misalnya sesuai dengan tempatnya. Kita betulnya ketemu ya di jalan yang lagi naik turun malam-malam itu. Kita ketemu satu orang jalan bener sendirian malam gak bawa senter, nyeker. Orang baru di dalam Ih, kok jalan bisa naik sih? ke atas. Sumpah heran. Keren banget. Keren. Iya. Itu bahkan kayak amazed berkali-kali tuh karena yang bikin unik tuh apa ya, angka kematian setelah melahirkan tuh nggak ada. Dan mereka tuh sama sekali nggak ada yang namanya kasus perceraian. Yes. Oh iya. Itu nol, dari kapan pun nol. Itu yang bikin kayak kok bisa gitu loh. Gitu. Mereka Bener tuh ya, berarti jodohnya tidak tertukar. emang mereka tuh semua patuh banget sama adat. Jadi apapun yang disuruh sama ketuanya tuh mereka pasti nurut. Ketua. Gitu. Oh my god. Seru. Itu beda Amazed banget deh. gila. Iya, Beda amazed banget tuh di sini sama di sana. Kan mereka nggak ada listrik ya. Kan adalah orang Baduy luar kan pada pakai HP gitu-gitu. Iya, Sebenarnya kalau untuk dari adatnya sendiri tuh nggak boleh. bahkan yang luar pun. Bahkan yang luar pun sebenarnya diminimalisasi banget. Jadi ada tuh 6 bulan pembersihan. Jadi kita tuh sempat Kayak razia gitu Iya loh. razia. Jadi kita sempat lihat Baduy luar tuh pakai lampu, pakai panel surya. Kan Iya. mereka nggak ada listrik ya. Iya. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau setiap 6 bulan sekali ketua adatnya tuh datang buat nyopotin semua hal itu gitu. Jadi itu semua tuh sebenarnya apa ya, berkiblat tuh ke Baduy dalam. Yang orang Baduy luar tuh harus patuh sebenarnya. Berarti itu yang kayak di TikTok itu dong. Sebenarnya nggak boleh. Dia melanggar ya. Itu. Bahkan sampai didatengin kayak artis TikTok gitu kan. Iya, Iya, sebenarnya saya waktu nggak pas boleh. Melangkah Gerawan sih disinggung ya. Mereka tuh lebih kayak menyayangkan gitu loh. Iya, Kenapa iya. yang masih murni tuh harus tercoreng Kontak. hanya Iya. karena beberapa orang. Iya. Jadi sebenarnya untuk wilayahnya sendiri Sumpah. Baduy luar itu ada ya 50-an suku 50-an desa. 50-an desa Baduy luar ya. Fungsinya Baduy luar itu untuk melindungi Baduy dalam. Jadi ini sejarah singkat ya. Kan dulu ada zaman Belanda yang kata mau menguasai daerah-daerah Indonesia. Ya. Itu tuh mereka tuh nanya ke sama orang Baduy luar. Di dalam masih ada berapa juta penghuni. Nah, orang Baduy luar ini cuman bilang sepersennya dari jumlah sebenarnya. Iya. Jadi mereka tuh mikirnya oh cuman segini doang orangnya. Jadi yang mereka kuasai cuman di Baduy luar. Jadi orang Baduy dalam tuh benar-benar nggak tersentuh sama penjajahan. Jadi dari pure. zaman 300 dulu. Pure dari awal banget dunia ini ada. Karena gitu. juga siapa ya guys, dengan track yang kayak gitu siapa yang mau ke situ? Iya, Kalau misalnya iya, kayak benar. orang dari luar bilang nggak ada siapa-siapa lagi sana, kayak Ngapain? palingan penjajah kayak udahlah nggak ada, Nggak bakal maksain Nggak diri bakal ya. capek masuk situ gitu lagi. Dan itu benar-benar murni nggak tersentuh sama penjajahan sih. Katanya begitu. Benar-benar. Kalian diceritain. Diceritain. Tadi ceritain semuanya dari apa ya? Semuanya diceritain. Lama banget dong ini. Kalian lama gak sih makrab-makrabnya itu? Kayak Lumayan. nggak lihat jam. Nggak lihat jam karena sama Oh, ada iya. jam. Nggak tahu ya, kayak mungkin ada 3 jaman kita cerita nggak sih, Ja? Lama dia lama. Soalnya tuh kayak kan aku kan juga banyak nanyanya ya. Dan dari kakak-kakak itu yang lain-lain tuh juga banyak nanya, cuma mereka bertanya lebih bermutu ya. Soalnya mereka kan udah pada kuliah, bahasanya udah terstruktur. Aku tuh sampai waduh, ini kayak beneran bocil banget di sini. Banyak banget pertanyaannya. Sampai soalnya Jangan orang-orang ada yang datang buat penelitian gitu. Boleh nggak sih? boleh ya. banget. Tapi bolehnya kamu misalnya kayak ke sana nginep semalam doang terus tuh pulang lagi. Iya, iya. Nggak boleh nginep lebih dari 1 malam. satu malam. Oh iya.
Memang aturannya kayak gitu. Tapi kalau mau balik lagi boleh. Boleh. Bahkan ada orang yang mana nggak tadi? Bahkan misalnya nih ada orang dari Baduy, dia memutuskan untuk pergi keluar Baduy, mutus kontrak sama sukunya sendiri gitu. Itu boleh datang, cuma hanya untuk berkunjung, bukan untuk tinggal lagi. Jadi cuma boleh sehari doang, semalam doang. Kenapa? Kalau sekalinya keluar tuh dari rumah, keluar dari adatnya udah nggak bisa masuk. Iya, Bisa. Karena udah terkontaminasi luar Iya. ya. Ada tahu ini gubernur ya? Ada. Jadi tuh kayak gini. Jadi dia tuh memutuskan untuk menikah di luar. Jadi kalau orang Baduy itu harus nikah sesama orang Baduy dalam. Iya. Nah, dia ini katanya ya ini nikah sama orang luar Baduy. Iya, Kalau udah nikah sama orang luar Baduy berarti putus kontrak sama adatnya. Iya. Harus keluar dari wilayah adat itu. Pas keluar dia jadi gubernur di daerah Banten itu. Oh iya. Iya. Coba ya guys, sister nanti. Jadi search ya siapa. Kita juga nggak dikasih tahu sih. Gitu. Kalau udah keluar nikah nggak boleh masuk lagi. Pokoknya gimana pun yang kau udah sekali keluar bener-bener nggak bisa balik lagi. Ya, disayangkan banget sih. Iya. Hanya makanya. berkunjung boleh, cuma untuk menjalani kehidupan sipil nggak boleh lagi. Se-strict itu sih adatnya. Tapi sebenarnya nggak strict sih, asal kita apa ya, nggak nganggep itu strict, mungkin Iya. kita bisa ngejalanin. Jadi Untuk enjoy kita, aja ya. Iya, enjoy aja. Karena emang menurut aku sih nggak nggak se strict itu kok, masih yang dibolehin. orang-orang Mereka gitu ya. masih boleh keluar guys, mereka kan jualan madu ya. Iya benar. Yang sampai Jakarta itu jalan kaki itu beneran tau? Dari dalam. Iya. Kalian kita di sana ditawarin, kamu mau nggak madu atau orang-orang sana tuh bisa nganterin ke rumah. Kita kasih aja alamatnya, nanti mereka datang ke rumah. Ke rumah. Iya. Mereka bakal itu kok di effort banget sih, kok effort banget sih. Iya, Terus kamu nggak mau? Kamu bayar ininya juga nggak sih? Mereka perjalanannya atau cuma bayar madunya Kita aja? nggak tahu soalnya kita nggak mesen sih. Kayaknya ya pasti juga Iya sih, masalah itu kecil. jauh banget sih. gitu. Seru sih. Terus tapi kalian ada beli apa gitu nggak? Ini aku Beli apa aja? ini sih Aku buat kasih teman-teman. lihat nih merchandise. Wow, Nah, itu itu apa? semua bikinan pure tangan mereka. Ada yang dibikin Yang langsung sih. gini itu ya? Nah, ini boleh lihat. Coba lihat. Ini apa sebenarnya kalau dia bilang ini apa? Kalau itu dari serat. Oh enggak, ini dari kain, emang dari benang. Ada juga tas dari serat kayu gitu. Kayak ini nih. Ini dari serat kayu. Aku beli berapa ya waktu itu papalan sama teman-teman. Coba lihat. Halo, coba lihat ikan punya. Ini ada lagi nih. Ini kalau ini dikasih Ini itu. aku beli ini nggak itu tahu buat beli. apa nih. Dia aneh, dia beli hal-hal random. Ini kan dari buah-buahan gitu tuh. Ini bagus sih. Ini dia serat kayu. Keren loh, guys. Keren ya? Jadi semua pure dari alam ya? Iya, mereka tuh bener-bener Kita ngeliat pohonnya juga tahu. Ada yang kayak apa ya, kayak pete gede banget. ada yang gede banget. Ini apa? Langsung Ini dipakai ya. shell atau gimana? Iya sih, kita makanya kayak gitu. Lucu banget. Di tas biasanya. Kalau ini kayak ini deh di film Nenek Gayu. Serem. Ini apa tapi? Kayak gayung buat hamster. Iya. Ya ampun, lucu banget ya. Iseng aja sih beli, Lucu. karena lucu. Banyak deh gantungan-gantungan. Belinya di luar apa dalam? Di dalam, di depan rumah pagi-pagi. Pagi-pagi. Serius? Kan kita udah selesai. Pakai duitnya tuh duit biasa kan? Mereka juga mereka juga beli keluar biasanya. Kan di sana juga di rest areanya kan ada Pakai Indomaret. mata uang biasa. Mereka juga punya KTP lah guys. Oh iya. Pakai KTP. Tapi mereka kalau misalnya pemilihan umum gitu, pemilu bebas gitu loh mau milih atau enggak. Iya, boleh ikut, boleh enggak gitu. Cuma mereka juga ikut disertakan gitu loh dari. Jadi mereka tuh nggak kayak apa ya? Mereka pokoknya nggak ikutan milih, tapi siapapun yang jadi presidennya mereka nerima. Sebenarnya nggak berdampak buat mereka sih Iya. presiden ada atau enggaknya. Mereka punya keluarga sendiri ya. Dan yang bikin mereka itu unik tuh apa ya? Mereka kan punya ketua adat, tapi kita, rakyat itu nggak tahu deh, anak itunya nggak tahu siapa ketua adatnya. Jadi mereka tuh emang berpegang teguh aja. Jadi kayak di sana tuh semuanya sama. Spiritual. Oh iya. Terus itu kalian tahu nggak kalau ketua adatnya itu maksudnya bagaimana pemilihan atau turun temurun? Turun temurun. Dari spiritual gitu loh. Misalnya dari mimpi Turun mungkin. temurunnya tuh Mimpi. Serius? Turun temurunnya tuh mereka pun nggak tahu. Itu tuh semua spiritual. Oh, kepercayaan aja gitu. Dan mereka kan orangnya jujur ya, kalau misalnya udah kelar jabatannya ya udah gitu. Jadi kan ada satu rumah, gimana ya ngejelasinnya, ini kan rumahnya kan hadap-hadapan rumah-rumah warga yang biasa. Nah itu tuh ada rumah yang kayak Beda satu sendiri. madep ke sana, ke Madep hutan barat. terlarang. Madep barat.
Jadi kayak ada hutan terlarang itu kita nggak boleh ke sana sama sekali. Nah di Itu siapa? Kawasan pemerintahan. kawasan pemerintahan. Jadi kan di bagian tengah itu rumah kepala sukunya. Di sini rumah para menteri-menterinya. Mereka tuh punya aturan undang-undang sendiri ya, kayak kita aja gitu negara. Punya kepala adatnya sama ini para menteri-menterinya gitu lah, atau enggak keluarga-keluarga. Itu terdekat. daerah beda sama kalian kan? Di satu desa tapi desa? Iya, ada iya. kayak pembatasnya gitu loh. Kita nggak boleh ke sana. Dan aku kepikiran kayak apa masuk aja ya. Lagi aja ya. Saking penasarannya. Tertutup. Oh my god. Bahkan kita tuh kayak bingung gitu loh. Kok bisa nggak ketahuan gitu loh, kayak kan satu desa ya, kok bisa nggak ketahuan gitu. Iya, iya. Tapi mereka emang ini sih Mereka jarang. emang gak ada yang pikiran sama kayak lu ya? Iya. Yang mau masuk ke sana. Mereka normal guys. Mereka bener-bener patuh banget Patuh sama banget adat. loh mereka. Tadi lanjut ya, barang tadi baru malam ya, terus paginya. Iya, boleh paginya. Paginya ini kita malam. Tapi kalian tidur kan? Tidur. Aslinya tuh kan mau boleh ke alun-alun ya. Jadi tuh alun-alunnya tuh bener-bener kosong, kayak kan ngasih alun-alun, tapi disebutnya alun-alun. Atasnya tuh nggak ada apa-apa. Jadi kayak tanah kosong sih, cuman itu bagus banget. Kita niatnya mau malam-malam ke situ, cuman kita udah keburu ngantuk. Capek banget gila. Ya, Mau jalan mandang-mandangin gitu. langit ya? Yang Pak Ibnu sama Kak Arsa kesana, Oh, iya. kopi, mandangin langit, bintang-bintang semua kan bersih banget, bulan. Mereka di situ nggak boleh nanam kopi guys. Nggak boleh apa? Nggak boleh nanam kopi. Kenapa ya? Jadi apa ya? Karena mungkin bakal rusak ya. Nggak tahu alamnya mungkin bakal Iya, rusak iya. karena nanam kopi. Jadi kita karena udah dipinjemin rumah, kita tuh ngebawa kayak cenderamata gitu, apa ya? Oleh-olehnya. Oleh-oleh dari kita, entah itu boleh kebanyakan sih kopi Sama teh gitu. Kan nggak boleh ditanam ikan di situ. asin, Jadi- beras gitu. Tapi mereka emang suka banget kopi, tapi nggak boleh menanam kopi. Jadi kita inisiatif buat bawain. Kalian bawa? Aku bawa. Oh iya. Saset aja. Terus saset? Sesaset yang bisa satu pak. Oh satu pak. Dari bawa dari rumah. Iya. Oh my god, seru banget. Terus pagi-paginya, dan nih kita tidur. Sebenarnya aku semalaman gak bisa tidur sih. Emang iya. Aku gak bisa. Tapi itu malam itu pun kalian nggak megang handphone? Enggak, nggak boleh. Nggak boleh. Ngecek ini doang sih, ngecek step. Dia nih. Waduh kayak soalnya pas lagi malam kakrakan itu katanya yang agak bikin ke trigger ya. Jadi Iya. tuh ada orang yang diam-diam ngevideoin atau ngefotoin di baju dalam. Katanya dia tuh langsung celaka gitu loh. Kan takut ya. Mereka tuh percaya karma gitu loh. Kalau emang melanggar, ya Nah lu urusan kan spiritual aja lah kayak gitu. Makanya jangan main-main lu. Gak nyalahin HP gitu nggak boleh. Aduh. Kita mengida gini, foto boleh nggak? Terus kata Pak Ibnu, jangan ntar fotonya tiba-tiba nggak ada lu sampai luar gitu. Iya sih bisa. Serem ya, Di serem sana ya. tuh beneran nyata. Karma is real. Kita ini Gak boleh sih berusaha macam-macam, menjaga boleh itu. macam-macam. Jaga adab banget gitu. Terus pagi-pagi kita ngapain dak? Kita ke sungai. Iya pagi-pagi. Iya, pagi kita ke ngapain sungai. tuh? Cuci muka, bersih-bersih. Untuk pertama kalinya kita nyobain sungai ya. Jadi Dingin. kan dingin, seger Jadi banget. emang yang bikin males mandi tuh karena hawanya dingin atau Karena capek. Capek aja. Dan ini kan Tapi pagi mandi nggak? enggak juga. Kirain udah nggak capek mandi. Apa ya? Karena udah kedingin ya. Jadi kayak ngerasanya udah bersih. Udah gitu. bersih. Ini soalnya tuh malu gak sih kalau malam-malam kan gak ada yang lihat. Nah itu tuh Oh gak ada iya, yang nutupin kan batu-batu. bener-bener kebuka sungai biasa. Iya. Gak ada toilet, gak ada kamar mandi guys BTW. Kita mau buang air besar ke sini gak ada kamar mandi. Jadi situ. Ya di sungai Jadi rame-rame. Tapi seru. Nah, di sungai kita menyatu dengan alam. Mau ngapain pun kita di sungai. Jadi kan kita kan bagian atas ya, ke sungai bagian atas terus tuh aku ngide buat jalan. Dan dia gak mau. Terus aku bilang, ya gak apa-apa lah jalan, orang nanti bakal ketemu lagi ke tempatnya selanjutnya. Akhirnya kita menelusuri sungai sampai dekat-dekat rumah yang kita tetapin. Seru loh, berbaur sama orang-orang gitu. Malu-malu sih. Iya. Kayak aduh sama tapi banget. ngobrol sama orang sana nggak? Orang dalamnya. Iya. Ngobrolnya Ada yang ketemu gitu yang seumuran. enggak. Gak ada ya? Gak ada. Oh iya. Cuma mereka lewat-lewat doang kayak misalnya pada bawa bakul. Iya lebih tua atau enggak? Yang masih kecil banget gitu loh. Kecil-kecil pada yang kecil-kecil tuh ikut kita dari apa bayi ya, kayak luar sampai dalam 5 tuh jalan. sampai 6. Oh iya. Baru 5-4 tahun ya. Iya 5 tahun deh kayaknya. Ih kuat banget. Mereka aja tuh 5 Mereka tahun. kapan latihan ya padahal ya? Kebiasaan tuh berarti. Mereka 5 tahun 4 tahun udah pada bawa golok. Jadi tuh mereka tuh kayak apa ya? Wow. Buat pertahanan diri bawa golok. Iya iya bener. Keren ya. Udah bawa golok gitu. Jalan, wah lucu-lucu sih. Masih kecil-kecil gitu. Kecil. Cuma kita yang sekiranya seumuran mah porter kamu. Iya, itu ada yang demen tuh. Kenapa? Kakak-kakak pada demen sama dia. Cakep ya?
Lucu sih mukanya lucu. Lucu. Coklat. Iwi we. Iya siapa ya? Gitulah. Oh ini lu juga demen ya, lu juga demen. Gua udah ada. Gitu seru. Terus habis gak mandi itu kalian ngapain? Makan, sarapan. Nggak mandi makan lagi. Sarapan itu kita makan nasi goreng gitu ya. Iya. Cuma rasanya beda. Gak tau ya nasi gorengnya kayak unik gitu ya. Unik. Rasanya tuh kayak baru pernah di situ aja sih makan. Bahkan kita kayaknya kalau misalnya nasi goreng bikin sendiri yang nggak pakai apa-apa, itu kan kayak nggak pakai apa-apa ya, Dak? Iya. Itu nggak bakal sama rasanya. Gak tau mereka pakai apa ya? Warnanya kayak Agak merah-merah. agak merah pakai cabai, cuma nggak ada rasa cabenya. Unik deh tapi enak. Aduh enak banget, saya lapar dah. Aku juga lapar Tempe, jujur. sama tempe. Makan pagi-pagi abis itu baru udah pada bersih-bersih. Sama kita diajak tur keliling ya, keliling desanya itu. Dijelasin, jadi tuh kita kan baru tahu tentang kayak letak tempat-tempatnya tuh pas dijelasin itu kayaknya abang-abangnya tuh udah abang-abang apa tour guide-nya tuh kayak capek dah. Soalnya banyak nanya gak sih gue dah. Jadi aku tuh nempel-nempel sama abangnya buat nanya-nanya. Ya daripada udah nyebur ke situ nggak nanya-nanya Iya, kan bener. gak ada yang tahu gitu loh. Iya. Maksudnya di online pun di website tuh nggak ada. Kita aja kayak mungkin takutnya orang-orang mikirnya kayak ngibul nggak sih karena setertutup itu ya. Banyak hal aneh kayak misalnya ayam. Mereka tuh ayam di kawasan mereka tuh nggak boleh dipotong dan nggak boleh dimakan. Jadi mereka kalau mau makan ayam beli di luar. Oh iya. Ayam di sana tuh hanya untuk peliharaan sama untuk acara adat. Entah untuk pernikahan. Ini fun fact juga nih pernikahannya. Ini yang bikin unik. Mereka nikahnya nggak orang sama orang, jadi yang dinikahin tuh baju pernikahannya yang dinikahin. Tahu kan? Kayak tau nggak orang-orang sawah itu? Kan mereka Iya. Jadi bajunya itu mereka berdua dipajang. Lalu ya mereka tuh disahkan menikah sama ketua adatnya kayak. Tapi hanya dalam baju di bajunya aja yang disahin. Cuma kalau emang udah sah barulah bertemu si mempelainya gitulah baru boleh nikah beneran. Terus Ada tuh mereka statusnya. kalau misalnya belum mau bangun rumah masih bisa tinggal sama orang tuanya gitu loh. Pisah dapur aja sih pisah dapur. Tuh bahkan nikah aja udah bisa dapur guys. Tuh. Orang di sini mandiri. Kita Terus harus tuh- belajar. Iya bener tapi iya loh. Kalau mau bangun rumah tuh juga ada tata caranya kayak hadap-hadapan, terus tuh arah mata angin. Semua terstruktur Iya banget. ya, semua diperhitungkan gitu ya. Iya kayak betul. aduh kepikiran dari mana gitu. Iya loh. bener ya sumpah. Sama yang ini enggak ya? Rumah apa sih namanya yang buat upacara adat? Iya rumah alun-alunnya itu ya. Itu bukan alun-alun, itu kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk ya. Iya, pokoknya rumah ada juga rumah di tengah-tengah satu. Itu berbeda sama yang lainnya dan itu kita nggak boleh masuk kayak emang untuk mereka doang gitu. Bahkan pijakannya buat kepala desanya tuh beda sendiri. Iya, ada batunya sendiri. Kepala desa mau naik rumah aja tuh ada batunya sendiri. Batu sakral. So masih pertanyaan aku masih sama ya. Sebenarnya tuh ini tuh kan kita bingung ya. Mau nanyain juga nggak enak. Kayak katanya kan kepala sukunya tuh nggak boleh ketahuan. Iya. Tapi pas lagi upacara gitu pasti ketahuan gak sih kan? Cara jalur masuknya beda ya, yang menteri-menteri sama kepala sukunya. Tapi kita nggak bakal nanya-nanya lagi sih. Soalnya kan Mereka itu aja sih. di privasinya mereka ya. Jadi banyak rahasia yang masih tersembunyi. Masih. Kayak itu kalian baru tahu dikit banget ya. Kayaknya mungkin emang kayak baru tahu sekian gamblang persennya ya. Itu sih, sekelihatannya aja baru tahu gitu. Sangat spirited away. Sebenarnya tuh kalau misalnya itu kamu pengen nginep di desa yang mana? Desa yang ini nggak sih yang spiritual? Iya kan? Nggak, pengen banget yang di desa Pengen spiritual ngerasainnya gitu. tuh gimana? Soalnya waktu pas kita pulang kan udah tuh selesai makan, Lewatin, terus? beli merchandise, kita pulang. Kita pakai jalur yang lebih cepat dan itu lebih rame. Soalnya lebih rame dari sebelum kita jalan. Soalnya kan capek ya mungkin orang-orang besoknya masih kerja, kita besoknya sekolah ya. Kita sekolah kita. Orang berangkat kerja kita sekolah. Oh my god, kuat banget. Kesenjangan. Terus tuh baru kita jalan ke desa yang ke desa kesehatan gitu. Kesehatan dulu kesehatan. Kita nggak lewatin yang desa spiritual dah. Cuma yang kesehatan. Pas pulang ya? Soalnya roadnya itu kan misalnya bulat nih. Dia tuh dalam Baduy ini. Yang desa pertama sini, desa kedua sini, desa ketiga sini. Jauh paling jauh itu. Dan itu mungkin kayak di hutannya udah bener-bener hutan banget ya. Nggak bisa, kan apalagi spiritual ya. Iya. Atau mungkin itu desanya hanya mereka yang bisa nemuin. Kalian yang emang kalian tidurnya di desa 1, 2, apa 3? Cibeo. Cibeo itu tuh desa yang paling dekat sama Rangkas Bitung. Stasiun Rangkas Bitung. Itu yang pertanian. Yang jago dalam pertanian. Terus tuh pas kita ke desa yang kesehatan tuh kosong, bener-bener kayak gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, nggak ada orang juga nggak kelihatan.
Orang-orangnya biasanya lagi bercocok tanam. Iya. Desa yang satunya ini kan yang di desa kesehatan kan udah rada jauh dari sungai juga ya. Iya. Pasti mereka tuh harus bolak-balik sih nyimpen airnya. Iya. Pasti desa yang ketiga ini mungkin dia lebih dekat ke sungai yang lain. Nah itu baru tuh kita habis itu pulang itu. Iya. Terus, Jalan tapi pas pulang berapa lama? 1 jam. Pulangnya hanya 1 jam. 1 jam lebih. Kok bisa sih? Kayak aneh aja gitu yang berangkat bisa sejauh itu pulang. Oh bisa- ini pulangnya tuh kita nggak nyampe ke titik awal. Oh, nggak Jadi nyampe. kayak misalnya segini nih, kita awal di sini, Heeh. nyampe sini, pulangnya ke sini. Jadi pulangnya tuh pos pemberhentian bukan di Cibelenyer lagi, tapi di sononya lagi. Apa yang namanya itu? Aku lupa lagi nama desanya. Supaya guys aku Ya. Dan dari situ baru deh kita naik mobil lagi. Naik mobil terus naik kereta lagi. Iya. Terus pulang-pulang sampai rumah jam berapa tuh? Aku nyampe jam 8 malam. Oh iya, tapi itu udah lumayan loh. Tapi besoknya sekolah itu melelahkan banget. Melelahkan sih seru Tapi pengen lagi. banget. Nanti kita ramein, kita ajak, Kita kita ajak kapok kita ya. doktrin orang-orang buat ikutan. Kita Kita tuh tuh rumah kita semua isinya. iya, baru megang HP tuh pas di jembatan. Itu tau gak sih? Sinyal tuh tiba-tiba ada. Jadi kan awalnya kan gak boleh megang HP. Iya. Aku geser dikit tuh hilang sinyalnya. Pas di bagian yang boleh tuh baru keluar sinyalnya. Wow. Bener kayak bener, ini batas jembatan tuh di sini nggak ada, di sini ada gitu. Alam pun kayak ini ya. Walaupun merestui Merestui, iya bener. Dan kita kan misalnya nih kan jembatan tuh ke arah sana kan jembatan itu boleh. Jadi fotonya bolehnya kayak gini, nggak boleh ke madep ke desa belakang. Karena emang seprivat itu hidupnya. Terus kita ketemu Kita ketemu kakak-kakak dan gimana ya? Kakak apa? kita ketemu si ganteng. Iya, kita Ada yang ganteng, ada yang Kita ganteng. ketemu sebuah keluarga orang baru di dalam. Mereka datang rame-rame keluarga gitu. Numpang lewat aja, pada bawa bakul gitu hasil tanam tuh ganteng. kayak Al Ghazali. Iya, oke tadi. Cakep banget gitu. Nggak pakai atasan gitu. Wow. Cuma sudah beristri guys kayaknya. Kayak kita masih tuan kita nggak sih? Dari mukanya tuh masih tuan kita. Cuma dia udah beristri. Nah, aduh lah. Apa ya? Setiap kita ketemu orang tuh kan latarnya beda-beda ya. Dan itu mereka ada yang guru, terus tuh ada yang ini mahasiswa dokter yang lagi penelitian gitu ya. Iya. Banyak banget guys. Jadi kayak seru gitu loh kalau misalnya kita travel sama orang yang Kayak- belum bener-bener nggak pernah dikenal gitu. Nggak cuma dapet experience yang tempat Iya. yang dituju, tapi juga dapet teman dari travelnya gitu. Iya. Iya. Banyak POV-nya gitu orang-orang. Oh, di sini di sini. Tuh. Ada lagi nggak bertanya lagi? Apa ya? Seputar Ini tadi. aku mau nanya pas Apa? lagi di dalam itu dijelasin nggak kayak pendidikannya tuh memang Oh iya, benar-benar iya, ada iya, bener. atau Oh, pendidikan. Bener. Kalau di sana mereka nggak ada sekolah formal. Nggak boleh sekolah formal. Oh nggak boleh. Jadi tuh mereka belajar baca sama nulis tuh dari orang-orang yang datang kayak pendatang kayak kita. Misalnya ngajarin ini kan bawa-bawa makanan gitu. Ini bacanya ini nanti mereka seiring berjalannya waktu belajar sendiri. Kayak mereka punya mata uang nih. Mereka belajar baca ABCD itu dari hal-hal yang dia temuin aja gitu. Mereka bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung. Mereka Tapi mereka bahasanya? yang masih kecil-kecil tuh bicaranya bahasa Sunda. Sunda. Nah, yang udah gede baru bisa bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau sekolah formal itu nggak ada, nggak boleh. nggak ada sekolah tapi bisa kayak orang-orangnya patuh banget. Iya. Ya. Keren ya. Emang dari kecil tuh sudah diajarin buat patuh. Emang kunci patuh tuh dari kecil ya. Iya, emang harus Mungkin- ditanamkan dari Mungkin kecil. apa ya? Guys, kalau punya anak ya. Suaminya kan itu. Astagfirullah. Mungkin apa ya? Mungkin ada yang kayak nggak mungkin gak sih kan semua orang bakal patuh. Mungkin ada yang kepikiran Iya. buat nakal gitu ya. Iya bener. Pasti Itu ada lu lah deh kayaknya. sepertian, Itu kayak lu deh kalau di sana. 1%, Mungkin 2%. mereka bakal kena balanya atau karmanya gitu deh. Iya. Kalau misalnya kalau berpikiran melanggar gitu. bahkan berpikiran berniatan aja tuh Nggak ada mereka loh. takut untuk melakukan hal itu waktu pas aku nanya-nanya sama ayah tuh dia sampai kayak speechless gitu sih. Ada ya orang kepikiran kayak gini. Iya, Ada bener. pertanyaan gimana kalau dia nikah tapi nggak cinta kan jodoh kan dijodohin ya Iya, Gimana kalau bener. nggak cinta terus mereka karena ya udah kita patuh akhirnya mau nggak mau dijalanin hidupnya dan nggak ada perselingkuhan kalau di sana karena saking patuhnya itu jadi terima aja gitu kita semua kayak oh bisa ya gitu Itu Hebat. unik sih. Iya, hebat Bang. hebat hebat Apa guys? Apa ya, bingung. Yang pengen kalian tahu Kayak kalian udah banyak banget ngomongnya dah. Banyak info. Sebenarnya masih ada lagi cuman mungkin kita nggak ingat kalau ditanya Kalau nggak ditanya kita nggak inget. Soalnya tuh kita waktu pas di malam itu tuh mau nanya ini, ada yang nyawut nanya ini dan itu pemikirannya sama. Kita semua bertanya hal yang mirip-mirip gitu. Iya.
Seru. Apa lagi ada? Oh ini kematian. Kamu masih inget gak? Kayak kematian gimana tuh? Mereka cara digituin. Oh iya deh, kayak di kubur itu dekat-dekat rumah tuh ada. Jangan coba lagi. Kayaknya mereka dikuburnya tuh di hutan gitu deh. Ada kayak Oh tempat. yes, kalau mereka itu tahu kan ya, manusia dari tanah kembali ke tanah. Jadi mereka ketika meninggal ya udah dikuburin aja, nggak ada bekas, nggak ada peninggalan kayak batu nisan atau yang lain tuh nggak ada. Jadi kita injak tuh kuburan orang guys. Jadi ladang-ladang itu bekas kuburan orang. Jadi pokoknya mereka kalau udah meninggal ya udah diserahkan kepada alam lagi gitu. Nggak ada batu nisan, penanda itu nggak ada. Serem. Jadi kita nggak tahu nih selama kita jalan. Oh di sini ada juga apa. mungkin kayak gitu. Rin, Iya kan sih, ini. iya sih, Waduh, bener. bumi ini sudah lama. Ini kan sekolah ini kan bekas itu. Kalau ini kan makanan ya. Rumah sakit, habis rumah sakit. Oh my god, oke. Udah banyak banget ceritanya. Ya, penasaran nggak? Mau kesana nggak? Pengen. Cuman capek sih. Iya bener, aku juga. Oke, jalur Pikiran Jalur capek. yang cepet aja, jalur instan sejam. Dan tapi kalau jalur instan tuh pulangnya lebih lama pas naik van-nya ya? Iya, 3 jam. Kita naik mobil ke stasiun aja tuh 3 jam. Terus baru dari Rangkas Bitung. Di Rangkas itu kan udah bau, udah busuk. Pulang di kereta lagi. Wah, itu aduh ya Allah udah jelek banget jelek. Di kereta, untungnya kita dapat tempat duduk sih. Itu kemarin hari apa sih kalian perginya? Senin Selasa. Senin Selasa. Aslinya tuh mau hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Malam minggu. Malam mingguan. Kenapa nggak jadi? Penuh. Kita travelnya tuh penuh yang sebelum. Jadi kalau mau harus plan jauh-jauh hari Iya, betul. biar dapet. Terus juga kalau mau jalur jauh latihan dulu ya. Latihan, Iya, latihan dulu, guys. minimal kalau emang bener-bener nggak bisa Iya. sebulan lah. Iya, Kalau mau yang biasa aja ya. Kita benar-benar nekat. Aduh, itu nekat Kita banget. aja nggak tahu kalau bakal seperti itu gitu. Ini kita Soalnya kayak prepare ya. mikirnya apa ya? Ya jalan Iya. biasa gini doang. Wow. Soalnya kalau misalnya naik gunung kan biasanya naik ya, naik terus tuh Nginep, turun. Atau enggak kalau misalnya naik tuh kan naik turun sehari. Dan ini tuh kayak naik turun tuh banyak banget. Kita ngelewatin berapa bukit ya? Banyak deh pokoknya. Keren. Bisa balik lagi tuh keren loh ke sini. Masih ada kuat. Iya benar. Ini apalagi nih? Ini kan sangat lelahan banget nih. Banyak Yang ya. penting kalau fisik kata Pak Ibnu ya, fisik nggak masalah, yang penting mentalnya kuat. Sangat. Kalau emang pengen. If she would, she could. If you do, oke. Apa udah mau ditanya lagi apa udah cukup? Aku Yang cukup masih karena Cocok. udah nggak penasaran sih. Iya. Kita nanya aja ya. Iya, karena aku bingung juga ya nggak pernah kesana. Dia nggak mau ditanya Nggak tahu apa. Iya. Informasi di internet itu kan dikit. Iya. Itu dia. Tapi ini sangat membantu loh. Ini sharing-sharing kalian membantu banget teman-teman yang nonton. Jadi kita harus kesana guys, biar tahu sendiri kayak gimana kehidupan di sana. Oke. Jadi Baduy dalam tuh ternyata sangat seru buat dikunjungin, buat experience. Terus biar tahu ternyata ada di Indonesia yang kayak gitu ya. Biar ngeliat dunia lain Iya kan? Indonesia Iya, yang masih iya, sangat iya bener asri ya. gitu. Dunia lain Indonesia sih bener. Iya. Kita bahkan sampai nyebutnya aja bukan bagian dari Indonesia tau. Kita keceplosan berkali-kali pas lagi nanya-nanya tuh bukan bagian dari Indonesia. Saking bedanya. gitu. Iya, melihat Aku jadi zaman penasaran deh. Aku jadi nyesel nggak cobain, ikut. cobain. Kayak ini tuh kayak seakan-akan zaman tuh mundur ke beberapa ratus tahun lalu, saking bedanya gitu. Oke. Kalian harus coba. Tuh, coba. Nah, coba. Oke. Seenggaknya sekali seumur hidup. Oke. Makasih ya Rifda dan Keshi sudah sharing-sharing. Yeay. Oke. Kita turun dulu. Oke guys, terima kasih buat yang udah dengerin cerita-cerita dari Rif dan Keshi. Sampai bertemu di episode Small Talk selanjutnya. Dadah!